Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Akhir pekan kemarin isu ijazah relatif lumayan sepi, tidak terlalu banyak lonjakan karena memang orang-orang sedang berlibur mungkin ya, pengadilan tutup dan lain sebagainya. Yang ramai malah PBNU. Ya kita lihat besok hari lah akan bagaimana tuh nasibnya ketua PBNU itu. Nah, ada yang menarik dulu. Jadi dari sisa-sisa apa yang terjadi di pertengahan minggu kemarin, terutama mengenai sidang KIP itu, kita melihatlah secara gamblang kalau bagi saya begitu. Ternyata Polda Metro Jaya itu sudah bermain politik. Apabila kita mengamini bahwa kasus ijazah ini adalah permasalahan politik sebagaimana disebutkan oleh Jokowi. Nah, jadi perkataan Jokowi itu sebetulnya telah membunuh Polda Metro Jaya itu sendiri, karena Jokowi melihat ini sebagai permasalahan politik dan Polda Metro itu sudah berani bermain politik. Nah, dan tatkala Polda Metro itu sudah berani bermain politik, pada akhirnya kita juga sudah tidak perlu menanyakan lagi ada di pihak mana mereka itu. Karena dari saksi-saksi ahli yang mereka tampilkan untuk menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka itu tidak ada pihak-pihak yang mendukung Roy Suryo di dalam atau dalam konteks penelitiannya. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki keahlian penelitian di luar Termul, mereka pada akhirnya saling berkata begitu ya. Ada yang dari hakim, kemudian ada yang dari ahli penelitian yang serupa digital forensik. Nah, sekarang kita akan melihat Dr. Ridho ini ya, Dr. Ing Ridho. Ini saya tidak tahu kalau Ing itu apa ya, mungkin kayak Pak Habibie itu Ing juga ya. Itu coba komentar di bawah tuh apa singkatannya atau gelar dari mana. Nah, yang mana dari apa yang akan kita saksikan ini kita bisa melihat bahwa setidaknya Polda Metro itu adalah Termul, karena mereka mengatakan bahwa metodologi yang dipakai oleh RRT itu adalah metodologi yang menyesatkan, tidak bisa dipakai untuk menilai suatu dokumen tertentu, tetapi yang bersangkutan ini akan mengatakan lain. Kita saksikan, kita simak bersama-sama. Mengapa analisis Dr. Rismon Hasiholan Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda, dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Sebentar, ini ya seharusnya seorang peneliti itu seperti ini, mengajukan diri, mengatakan diri ahli di dalam bidang tertentu dengan percaya diri. Nah, beliau itu sebagaimana disebutkan tadi adalah ahli dalam bidang AI. Tadi saya mau mengatakan sesuatu, kita teruskan dulu ya, lupa saya tadi mau bilang apa. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sebentar. Nah, saya kemarin sudah membuat video juga probabilitas dari segi matematikanya, dari segi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam ijazah Jokowi. Itu kan 10 kali 10 pangkat minus 7 begitu ya. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya itu. Malah mustahil dikatakan secara matematis. Nah, ini sekarang kemustahilan itu dilihat dari segi praktisnya, dari segi yang lebih partikular lagi ya, dari segi penelitiannya itu, bukan dari segi angka matematis peluang-peluang. Pada akhirnya ini nanti akan koheren begitu ya, peluang kemustahilan yang sudah saya kemukakan dari rumus probabilitas itu nanti koheren dengan kemustahilan keaslian ijazahnya Jokowi dari segi teknik metodologi yang dipakai oleh Pak Rismon. Kita mundurkan dulu sedikit. Yang berisi analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan
ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Oke, sebentar. Saya sudah melihat bukunya itu di dalam Jokowi's White Paper. Memang keluarnya itu angka-angka banyak sekali. Saya bukan ahli penelitian seperti ini. Saya nggak paham itu maksudnya apa. Inilah maksud saya yang orang-orang memang ahli itu akan paham sebagaimana tadi, bahwa apa yang ditampilkan yaitu ijazah yang diaku sebagai ijazah Jokowi itu dia ditampilkan dulu sebagai nilai-nilai numerik, kemudian nanti itu akan diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Saya mah nggak ngerti kalau nggak dijelasin sama bapak ini begitu ya, ini apa sih isinya begitu, saya nggak paham. Cuman kalau misalkan ada penjelasan seperti ini menjelaskan kepada kita ini loh maksud nomor-nomor yang dimaksud itu, jadi ada paham. Nah, apakah Polda Metro itu menggunakan metode seperti itu atau dia tuh tahu bahwa ini adalah metode penelitian? Ya, jangan-jangan dipikir sama Polda Metro itu apa yang dikatakan sama Rismon adalah cenayang begitu ya, perdukunan karena nggak paham dengan apa yang dituliskan oleh Pak Rismon itu. Aduh, ini malu-maluin Polda Metro itu. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis dan mutlak. Betul. Jadi yang tidak mungkin bohong itu nilai-nilainya itu yang keluar ya, itu tidak mungkin bohong. Nah, nanti kalau misalkan ada tuduhan bahwa penafsiran terhadap nomor-nomor itu memojokkan atau memfitnah Jokowi, ya itu silahkan buktikan begitu di persidangan kalau memang bisa. Nah, ini tidak ada tafsir subjektif itu ya. Dari angka-angka yang keluar tidak ada. Ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat sebentar. Ini bahasa apa menarik sekali ya untuk membuktikan bahwa si Polda Metro itu termul sejati itu. Lihat nih. Pasti, logis dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini. Karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Nah, itu yang saya maksud. Menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Itu sudah selesai. Lah kok dikatakan metodenya tidak bisa dipakai itu Polda Metro. Termul dasar ya. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Nah, gelarnya Pak Rismon itu pernah dipermasalahkan sama si Andi Azwan karena Pak Rismon belum pernah terdengar berkata-kata dengan bahasa Jepang begitu ya. Dan itu sebetulnya wajar buat orang-orang yang tahu bagaimana kuliah di luar negeri, terutama di negara-negara Asia, karena memang di kampus mereka itu kebanyakannya pakai bahasa Inggris juga. Kata pengantarnya itu. Jadi ya beberapa, coba tanyakan sama teman-teman kita misalkan yang kuliah di China, mereka itu tidak bisa bahasa China sama sekali, mereka tidak tahu Chinese sama sekali. Tetapi kuliahnya lulus biasa normal karena memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris begitu. Nah, itu tidak perlu dipertanyakan gitu. Dan kalaupun dipertanyakan sebetulnya termul itu sudah masuk juga ke dalam jebakan permainan ijazah palsu itu karena nanti argumen-argumen yang dikatakan juga akan sama begitu. Nah, kita lanjutkan dulu ya, terlepas dari hal itu. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismon membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, nah itu ya, jadi seharusnya metodologinya tidak terjadi overlapping misalkan, tapi ini terjadi overlapping. Itu kan metodologi Pak Polda Metro begitu. Kalau kamu mau ngambil pemahaman orang-orang ahli itu. Dr. Rismon mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismon
Di dalam buku Jokowi's White Paper, Oke, nah ini kan ada dua ijazah misalkan, ijazah yang Jokowi sama ijazah yang asli itu kemudian dinilai oleh suatu metodologi tertentu yang mana yang kita kira ini asli itu kan menjadi patokan untuk yang Jokowi itu yang sudah kita ketahui keasliannya. Misalkan ijazahnya punya Roy Suryo itu. Tatkala dilihat kan overlappingnya berbeda. Nah ini pun ada indikasi berbeda. Lah karena bukan indikasi, ada fakta ini berbeda. Nah fakta ini berbeda secara metodologi penelitian itu menghasilkan konsekuensi. Karena sampel yang sudah diketahui keasliannya ini yang menjadi patokan, maka yang tidak sama dengan ini itu palsu begitu. Itu kan sudah valid ya, kenapa harus dikatakan atau harus dikriminalisasi Roy Suryo itu? yang saya sampaikan tadi hanyalah Kawan-kawan 10 maksud contoh. saya. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern Oke. untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda Oke. dan gradien analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Nah, oleh karena itulah si Termul itu Azwan men-scan sekali lagi yang ada garis merahnya, yang mana itu sebetulnya menjadi pembuktian bohongnya mereka sendiri karena Polda Metro mengatakan bahwa ijazah Jokowi ada di dalam kekuasaan mereka tuh. Ini kan jadi lucu ya, terbongkar kedustaan. Allah mau apa kalian itu? Hei, apa polisi-polisi korup begitu ya, polisi-polisi yang tidak berpihak kepada kebenaran. Mau bilang apa? Kalian itu sudah bermain politik, kalian sudah bermain api. Bermain politik kalian itu. Ini permasalahan yang ada perbedaan pendapat di antara para ahli. Kenapa kamu itu mengambil salah satu ahli itu? Hei, polisi korup. Ya, yang mana polisi korupnya? Yang nggak tahu, yang korup aja. Yang korup aja. Ini gimana sih kalian itu? Ya malu-maluin aja. Ini pola pikir mah nggak bisa dibendung, pola pikir tidak bisa dibohongi. Kalian punya kekuasaan untuk mengkriminalisasi seseorang, itu urusan kalian. Nah, emangnya kalian itu bisa lepas dari konsekuensi hukum Tuhan begitu? Nggak bisa. Ayo pakai aja tuh terus-terusan tuh kekuasaan kalian, terus pakai terus. Ya, terus. Nanti setruk sendiri kalian itu. Ya, ibu kalian nanti celaka, anak kalian nanti celaka tuh. Ya, urusan makan sendiri itu. Ya, sebel pada akhirnya. Jangan bermain seperti itulah. Kalian itu para penegak hukum, bukan pembela. Jadi, kalau misalkan ini permasalahan ada dissenting opinion di antara para ahli, kalian datangkan dua-duanya ahli itu. Sebel. Nyesak pada akhirnya tuh. Macam-macam aja. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismon hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan. Nah, dalam hal pendekatan analisisnya, yang sama-sama didasarkan pada metode kuantitatif image processing yang telah teruji secara saintifik. Nah, sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Oke. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Nah, itu jadi ranah penelitian si Joshua itu kemarin yang dipanggil sama Polda Metro. Mana tuh? Ya, hasil penelitian kamu itu keluarkan juga sama, bikin Jokowi's Black Pepper atau Jokowi's teriyaki ya. Black pepper itu kan udah jadi bumbu ya. Aduh, ini mah Jadi sekarang penelitian ijazah Gibran itu terbengkalai gara-gara apa? Gara-gara campur tangan si Polda Metro tuh. Ya. Memang error. Biasanya para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Nah, yang saya lakukan melalui video ini adalah sebentar, dan itu berhenti hanya dalam ranah penelitian saja. Itu menjadi perbincangan di kalangan orang-orang yang memang memahami. Jadi ini ya, meskipun nanti tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk kemajuan proses ijazahnya Jokowi di dalam hukum begitu kan, nggak ada tuh ilmiahnya siapa Dr. Rismon dalam perbincangan ini. Tetapi bagi orang-orang yang memang bergelut di dalam metodologi itu kan menjadi sebuah sumbangan terhadap pengetahuan. Jadi bagaimana Indonesia ini mau jadi negara maju kalau orang-orang yang membuat penelitian itu pada akhirnya dikriminalisasi? Nggak boleh seperti itu. Jokowi ini sudah paranoid dari awal, karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh RRT ini nggak ada nyinggung-nyinggung Jokowi harus dipenjara, nggak ada.
harus dilengserkan, ya udah nggak bisa ya karena memang sudah lengser sendiri begitu, nggak ada. Cuma nanti kan ada tekanan dari publik. Nah ini yang ditakutkan sama Jokowi, itu tekanan dari publiknya ini, makanya segala macam cara dipakai, sudah nggak bisa ditolak lagi, sudah tidak bisa kita unseen lagi, apa yang sudah kita lihat tidak bisa kita tarik lagi untuk tidak dilihat, bahwa Polda Metro dan kawan-kawannya itu sangat menguntungkan Jokowi pada akhirnya dan sangat tidak adil di dalam pemutusan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Jadi tolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Nah itu berhentilah dalam ranah ilmiah. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi. Betul. Sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Nah, berbagai metode kuantitatif yang sebentar ya, itu ada tanggung jawab sebagai seorang ilmuwan karena kita itu belajar. Di dalam belajar ini mereka ada metodologi-metodologi yang bisa dipakai untuk melihat kenyataan, melihat realita. Realita seperti itu, kemudian ya ini bentuk pertanggungjawabannya sama. Saya ini belajar mantik. Mantik itu adalah proses untuk menghasilkan natijah atau kesimpulan-kesimpulan yang konsisten. Nah, konsistensi ini benar atau salahnya urusan nanti. Jadi konsistensinya ini yang harus ada. Nah, dan saya melihat dari argumen-argumen yang dikeluarkan oleh Termul, termasuk di dalamnya Polda Metro, termasuk di dalamnya UGM, termasuk di dalamnya itu KPU, itu tidak konsisten argumen-argumen. Dan Termul secara keseluruhan itu tidak konsisten argumennya. Nah, sebagai orang yang memang belajar teori bagaimana berpikir secara konsisten, ini menjadi menggelitik begitu dan harus disampaikan. Demi apa? Demi atas nama pengetahuan. Sekarang orang yang mikir mau dipenjara gitu, dungu tuh. Ya, orang-orang yang ada di Polda Metro itu dungu yang kemarin, enggak semua ya, yang menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka, dungu. Ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi. Sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Oke. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismon adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismon itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, dan kalaupun mau misalkan mengatakan berbohong, buktikan ada computing yang salah begitu. Bukan dengan cara menuduh hasilnya ini bohong, karena konsekuensinya itu ya demikian, karena matematika itu nilai-nilai yang konsisten. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup. Kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika, apalagi berani menuduhnya berbohong. Ya. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismon. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas. Betul. Dan memilih pulang untuk mengabdi, membangun negaranya sendiri. Baik. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup-hidup harapan bangsa ini. Oke, selesai. Nah, itulah ya. Jadi dari apa yang kita lihat, beliau ini berbicara dari segi ahli AI, yang mana apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan itu sedikit banyak beririsan dengan AI. Jadi memang memiliki kapasitas untuk melihat apa yang dihasilkan dari penelitian itu. Dan saya kira perkataannya bagus dan baik, dan ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa Polda Metro itu tidak adil, tidak independen di dalam penentuan Roy Suryo CS sebagai tersangka, apalagi mereka sekarang mulai dicekal tuh, yang mana mereka sudah tidak bisa lagi mengadakan penelitian mengenai ijazahnya Gibran. Saya nggak tahu di belakang sana apakah ada yang berani untuk, yang cukup cerdas, cukup pintar, dan cukup berani ya, karena itu susah berkumpulnya tuh, pintar, cerdas, berani itu agak susah, dan bener begitu ya. Itu agak susah kumpulnya, itu susah sekali kumpulnya. Yang cerdas doang ada, yang berani doang ada ya, tapi nggak pinter begitu ada tuh. Tapi untuk
mengumpulkan ini benar, pinter, cerdas itu susah. Mudah-mudahan ada lah orang-orang yang setelah Roy Suryo ini semakin tergerak untuk maju di dalam memperlihatkan kebenaran supaya negara kita itu sedikit banyak mulai lagi menapaki kejujuran. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.